Nama saya Nikomang Ayu Metriani, kelas 11 MIPA 3, nomor absen 25. Saya di sini akan membahas tentang kasus pembunuhan Marsinah dan peristiwa bom Bali 1. Yang pertama, saya akan membahas kasus pembunuhan Marsinah. Marsinah lahir di Ngunduh 10 April 1669 sampai meninggal 8 Mei 1993 pada umur 24 tahun. Dia adalah seorang aktivitas dan buruh pabrik zaman pemerintahan Orde Baru. Bekerja pada PT Catur Putra Surya atau CPS, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur yang diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993. Setelah menghilang selama 3 hari, mayatnya ditemukan di hutan di dusun Jegong atau Desa Wilangan dengan tanda-tanda bekas penyiksaan. Dua orang yang terlibat dalam otopsi pertama dan kedua jenazah Marsinah, Haryono atau pegawai gambar jenazah RSUD Nganjuk, dan Profesor Dr. Herwen Atmodirono atau Kepala Bagian Forensik RSUD. Dr. Suyotomo Surabaya menyimpulkan Marsinah tewas akibat penganiayaan berat. Marsinah memperoleh penghargaan Ihap Tiem Hien pada tahun yang sama. Kasus ini menjadi catatan buruh internasional atau ILO, dikenal sebagai kasus 1773. Pendapat saya tentang kasus pembunuhan Marsinah merupakan pelanggaran HAM yang sangat kejam berupa penculikan dan pembunuhan. Telah melanggar pasal 28A yaitu hak untuk hidup. Masih kurangnya perhatian pada kasus ini sehingga belum menemukan pelaku. Sampai saat ini, kasus Marsinah belum terungkap secara tuntas. Saya di sini akan melanjutkan permasalahan yang kedua, yaitu peristiwa bom Bali 1. Beberapa dari kita pasti masih ingat akan tragedi bom Bali 1 pada tanggal 12 Oktober 2012 di tempat wisata Kute, mengakibatkan meninggalnya 202 jiwa, 88 orang berwarga negara Australia, 38 warga negara Indonesia, 7 warga negara Amerika, dan 6 warga negara Swedia. Peristiwa pemboman ini lebih dikenal dengan nama Bom Bali 1. Terjadi 2 kali pemboman. Untuk mengenang tragedi ini, pemerintah daerah Bali membangun sebuah monumen peringatan yang diberi nama Monumen Panca Benua. Di kalangan wisatawan, monumen peringatan tragedi Bom Bali 1 lebih terkenal dengan nama Monumen Ground Zero Bali. Setiap tahun pada tanggal 12 Oktober, banyak orang yang datang dari berbagai negara berkumpul di tempat tugu peringatan Bom Bali untuk mengenang. Lokasi pemboman dari Bom Bali 1 di Jalan Legian Kute, tepatnya di Pedis Pub dan di depan Stari Club. Lokasi dari Pedis Pub ini adalah yang dijadikan sebagai lokasi-lokasi Monumen Ground Zero Bali. Lalu apakah Pedis Pub tutup? Ternyata tidak. Pedis Pub direlokasi ke selatan tepat berada di depan Monumen Ground Zero Bali. Selain itu, nama pun berubah menjadi Pedis Club dan lebih terkenal dengan nama Pedis Reload. Jalan Legian Kute, salah satu pusat kehidupan malam di Bali. Di sepanjang pinggir jalan, banyak terdapat bar, diskotek, restoran, dan hotel. Hampir setiap malam, Jalan Legian Kute tidak pernah sepi wisatawan mancanegara dan domestik yang gemar akan kehidupan malam untuk mengunjungi Tugu Peringatan Bom Bali. Saat ini, Tugu Peringatan Bom Bali telah menjadi sebuah tempat wisata di Bali yang banyak menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Tugu Peringatan Bom Bali diresmikan pada tanggal 12 Oktober 2004 oleh Bupati Badung yang saat itu dijabat oleh Anak Agung Ngurah Oke Ratmadi. Pendapat saya tentang peristiwa Bom Bali 1 ini, menurut saya peristiwa itu sangat tidak berperi kemanusiaan sebab banyaknya korban yang ditimbulkan oleh peristiwa bom Bali tersebut. Karena semenjak ada bom itu, wisatawan dari dalam negeri maupun luar negeri menurun jumlahnya. Dari aparat keamanan di Indonesia juga harusnya lebih ditingkatkan. Saya
Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan permulaan.